Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas tafsir dari surat Abasah. Surat yang disebutkan oleh para ulama diturunkan di kota Makkah. Surat Abasah memiliki nama yang lain, yaitu As-Safarah dan juga Al-A'ma. Di dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang upaya dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau Nabi Muhammad SAW pada saat itu berdakwah kepada orang-orang Quraisy, dalam hal ini para pembesar kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk penyelesaian tugasnya sebagai nabi untuk menyebarkan dakwah, dan juga Nabi Muhammad menyelipkan sebuah harapan agar orang-orang yang memiliki kedudukan yang besar di masyarakatnya, apabila mereka masuk Islam, itu akan menguatkan kaum muslimin. Itulah yang menjadi dorongan Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah. Kemudian di dalam surat ini dikisahkan bahwa ada salah seorang dari sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau datang menghampiri Nabi Muhammad SAW pada kala itu sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy. Abdullah bin Ummi Maktum meminta kepada Nabi Muhammad agar diberikan ujangan, diberikan nasihat-nasihat, baik dari beliau ataupun dari Al-Quranil Karim. Akan tetapi hal itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan menghambat dakwah Nabi Muhammad SAW, karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang berdakwah. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum tiba-tiba datang pemutus dari dakwanya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW, yang nantinya akan kita jelaskan lebih detail lagi di pembahasan setelah kita tafsirkan ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abasa wa tawalla. Di sini dikatakan bahwa seseorang bermuka masam kemudian berpaling. Berpaling dari apa? Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang buta. Disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa yang bermuka masam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di sini para ulama berkata, kenapa tidak dikatakan langsung, artinya dengan memakai kata langsung, yaitu kamu atau engkau wahai Nabi Muhammad, tapi memakai kata ataupun istilah dia atau seseorang bermuka masam kemudian berpaling. Ini dikatakan oleh para ulama talatufan bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak langsung. Dan ini bentuk juga bisa dikatakan dalam bentuk ijlalan lahu fil musyafahati. Dan ini bentuk ijlal, ta'zim untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di dalam banyak ayat kita akan menemukan hal-hal seperti ini, yaitu seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala
berfirman demikian itu mahabbatan wa syarafan, sebagai bentuk cinta dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam riwayat disebutkan an Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Aku tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman kecuali Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti apa yang kau inginkan. Jadi apa yang diinginkan oleh Nabi itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di dalam kaidah fasai'atul mahbub hasanat. Sesuatu yang dianggap mungkin kesalahan bagi orang yang kita cintai itu adalah kebaikan untuk kita. Jadi kita istilahkan seperti ini. Kalau ada orang yang kita cintai, kesalahannya pun itu kita anggap adalah kebaikan. Sehingga dari doa salah seorang ulama, Abu Hasan Asyadzili, beliau berkata, waj'al sayyi'atina man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah keburukan kami sesuatu yang Engkau cintai. Artinya di sini supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang buta yang datang ini dalam hal ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum, datang kepada Nabi untuk meminta nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW bahwa orang ini yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, dia termasuk orang-orang yang akan mendengarkan nasihat-nasihatmu. Au yadzakkara fatanfa'uhu dzikra, atau dia termasuk orang-orang yang akan menerima semua kebaikan-kebaikan yang engkau sampaikan, sehingga dia termasuk orang-orang yang menerima nasihat. Jadi ini sifat Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi ada dua orang atau ada dua kelompok, satunya Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi, dan yang kelompok yang lain ini adalah para pembesar Quraisy yang sedang Nabi dakwah kepada mereka. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Nah, adapun orang-orang yang merasa cukup dengan harta benda mereka, merasa cukup dengan jabatan mereka, dalam hal ini para pembesar Quraisy, fa anta lahu tasadda, kenapa engkau sibukkan diri untuk berdakwah kepada mereka? Wa ma 'alaika alla yazakka, sedangkan mereka itu tidak bahkan beriman kepadamu. Jadi ini ada sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama halnya dengan kisah Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi kepada Fir'aun untuk menyampaikan dakwah. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Fir'aun tidak akan beriman, tapi disuruh dakwah Nabi Musa alaihi salam. Nah, maka inilah yang menjadi dorongan Nabi Muhammad SAW, tetap berdakwah. Tapi ketika datang ketetapan ini dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka wa ma 'alaika alla yazakka, mereka tidak akan beriman kepadamu wahai Nabi Muhammad. Jadi setelah itu Nabi Muhammad tinggalkan mereka karena mereka sudah tidak akan beriman. Mereka akan menjadi musuhmu. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta lahu talaha. Adapun orang yang datang kepadamu dengan semangat berlari, kemudian beliau itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Datang benar-benar ingin mendengarkan nasihat dari Nabi. Tapi pada saat itu ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah, beliau itu tidak mau memutus dakwah beliau. Jadi ingin melanjutkan dakwah beliau, tetapi Abdullah bin Ummi Maktum datang. Nah, sehingga beliau itu tidak berpaling kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, inilah pembahasan secara umum sampai di ayat ini. Pemirsa MJA TV,
rahimakumullah. Maka di sini Abdullah bin Ummi Maktum disebutkan oleh para ulama, apakah beliau ini dalam posisi yang salah atau posisi yang benar? Karena beliau pada saat itu memutus dakwanya Nabi. Nabi Muhammad sedang berdakwah, tiba-tiba beliau datang meminta Nabi Muhammad SAW agar mengajarkan kepadanya Al-Quran dan memberikannya nasihat. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa memang secara zahir kita lihat yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah sebuah kesalahan. Karena beliau datang memutus dakwanya Nabi. Jadi kita bisa bayangkan ada orang ceramah, tiba-tiba orang yang ceramah itu didatangi seseorang. Kemudian seseorang itu bertanya kepadanya. Itu kan memutus dakwah. Nah, hal demikian terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka secara zahir Abdullah bin Ummi Maktum di sini melakukan kesalahan. Akan tetapi para ulama mencari tafsir yang benar, yang sesuai dengan maqam Nabi dan juga maqam para sahabat Nabi yang mulia, mengatakan bahwa Abdullah bin Maktum itu beliau datang kepada Nabi karena rasa rindunya, karena rasa kekagumannya kepada Nabi, sehingga beliau itu tidak sabar untuk bisa bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu saking cintanya kepada Nabi tidak sabar. Padahal beliau tahu bahwa Nabi Muhammad saat itu lagi berdakwah. Nah, jadi ini dalam hal ini kita umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita menemukan ayat-ayat seperti ini ya, yang seakan-akan ada bentuk celaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang maksum. Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari beliau sebelum lahir hingga beliau nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dalam keadaan yang maksum, yang dijaga. Tidak mungkin para nabi itu melakukan kesalahan. Tidak mungkin para nabi melakukan dosa. Semua yang mereka lakukan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terbaik, tidak mungkin melakukan kesalahan. Akan tetapi bagi mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi Nabi Muhammad SAW, yang kita anggap baik menurut kita, menurut mereka itu masih kurang. Untuk itu dikatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang yang baik itu dianggap buruk oleh orang-orang yang memiliki derajat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anam, pemimpin seluruh umat manusia, sayyidul mursalin, sayyidul nabiyyin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, itulah Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan dosa. Tetapi sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, bahwa yang menjadi fokus kita di sini adalah i'lamullah, adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang kafir Quraisy itu, para pembesarnya, tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ intinya, bukan soal siapa yang bermuka masam. Karena apa? Karena bermuka masam di sini juga ada penafsiran lain disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Ada salah seorang ulama yang bernama Abu Tamam. Beliau berkata yang bermuka masam itu bukan Nabi Muhammad. Jadi ketika ada orang buta datang, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum datang, yang bermuka masam itu bukan Nabi. Ini dalam tafsiran yang lain, berbeda dengan tafsiran yang kita sebutkan tadi. Dalam tafsiran lain dikatakan yang bermuka masam itu bukan Nabi, tapi orang-orang Quraisy itu. Ada salah seorang dari mereka bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Karena termasuk sifat orang-orang Quraisy, para pembesarnya itu, mereka tidak mau duduk sejajar dengan orang-orang yang di bawah mereka. Karena pada saat itu ada sistem kasta. Orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi tidak mau duduk sejajar dengan orang-orang yang memiliki kedudukan rendah. Sehingga mereka tidak menerima Islam, itu yang menjadi alasan utamanya. Karena di dalam Islam semuanya sama, setara. Sholat semuanya di satu shaf.
Tidak ada pembedaan mana yang kaya, mana yang miskin. Sehingga inilah yang menjadi halangan mereka untuk menerima dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertambah yakin bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang sempurna, nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu seakan-akan lahir sesuai dengan keinginannya. Nabi Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti manusia. Basyarun la kal basyar. Nah, inilah yang harus menjadi keyakinan kita. Ulama berkata, kalau ada di dalam hati kita sebuah keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki kekurangan dalam hal apapun, dalam rupanya, dalam sifatnya, dalam akhlaknya, dalam hatinya, dalam ibadahnya. Kalau kita punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad memiliki kesalahan, memiliki kekurangan, maka di sini keimanan kita belum sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.